Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB pada saat ini bersama saya Pendeta Delila Benu di GPIB Jemaat Bethesda di Mentok, Bangka Belitung. Hari ini kita boleh melalui serangkaian kegiatan kita dalam penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka sebelum kita beristirahat malam, saya mengajak sahabat GPIB untuk bersama kita merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai 13. Sebelumnya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami merasakan kasih Tuhan menopang dan menguatkan kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan semua kegiatan kami. Dan pada saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar suara Tuhan lewat sebagian kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Berkati kami ya Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan dapat kami mengerti, firman Tuhan kiranya tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, lewat tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan beriman kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika berbicara tentang melayani atau pelayanan, sudah menjadi hal yang lumrah kita lakukan. Bahwa melayani merupakan tugas pekerjaan yang mulia. Sehingga ketika kita diberikan pertanyaan mengapa kita melayani, maka dengan mudah kita akan memberikan jawaban bahwa kita melayani Tuhan karena kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Seorang pelayan Tuhan ketika melakukan tugas pelayanannya juga berhadapan dengan pergumulan-pergumulan. Sedemikian halnya juga dialami oleh Nabi Yeremia ketika Yeremia diperhadapkan dengan panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan kepadanya untuk berada di tengah-tengah bangsa Israel yang juga tidak setia. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berhala-berhala yang mereka pertahankan, mereka lebih setia kepada berhala-berhala itu ketimbang mereka setia kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk Yeremia kemudian melakukan tugasnya, Yeremia juga menolak panggilan Tuhan kepadanya. Ada kejujuran yang disampaikan apa adanya tentang keberadaan dirinya. Yeremia mengetahui bahwa dirinya yang masih muda dan tidak pandai berbicara membuat Yeremia untuk kemudian tidak mau untuk mendengar panggilan Tuhan tersebut.
Tetapi Tuhan dengan kuasa-Nya menyatakan kepada Yeremia bahwa ada Tuhan yang menyertai, sehingga janji penyertaan Tuhan itulah yang kemudian menguatkan Yeremia untuk melakukan pengutusan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Selama 40 tahun, Yeremia berada bersama-sama dengan bangsa Israel. Yeremia melihat dengan jelas bagaimana Yerusalem dan bait suci yang hancur, runtuh, dan porak-poranda pada masa itu. Sehingga ketika Yeremia melihat perilaku kehidupan bangsa Israel yang pada masa itu tidak mau melakukan kehendak Tuhan, menolak perintah Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, maka Yeremia kemudian menyampaikan tentang kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada mereka. Bagaimana Yeremia menyampaikan bahwa Yeremia berhadapan dengan dosa yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Yeremia menggambarkan dosa bangsa Yehuda yang tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Meskipun demikian, Yeremia terus menyampaikan kehendak Tuhan agar bangsa Israel tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi sebaliknya mereka diajak untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Yeremia merasakan betul bahwa tidak mudah menghadapi bangsa yang besar, bahwa atas dasar panggilan Tuhan, Yeremia berusaha mengingatkan bangsa Israel agar kembali ke jalan Tuhan, agar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka diingatkan bahwa tahta kemuliaan yang luhur dari masa Daud sampai masa Salomo yang dibangun dengan kesungguhan dan kemegahan kemudian menjadi hancur karena perbuatan mereka sendiri. Meskipun demikian, kuasa Tuhan, tahta kemuliaan Allah tetap melawat mereka di bait kudus itu. Sehingga dengan perbuatan mereka, Allah yang sedemikian berlimpah kasih setianya memberikan hukuman atas mereka. Dan dari hukuman itulah kemudian Yeremia mengajak umat Israel untuk memahami bahwa di dalam kehidupan mereka ada dampak ketika mereka tinggalkan Tuhan. Ada dampak ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Bahwa orang yang meninggalkan Tuhan akan mendapat malu, dan mereka yang menyimpang dari Tuhan akan dilenyapkan dari negeri, bahkan mereka tidak akan dianggap dan mereka akan direndahkan oleh bangsa-bangsa lain. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini membuka pandangan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menaruh rasa percaya yang penuh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Sebentar yakin, sebentar ragu, sebentar bimbang kepada Tuhan. Percaya penuh pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Karena di dalam menjalani kehidupan ini, sebagai orang beriman kita akan sampai di dalam kesadaran iman kita bahwa apalah daya kita tanpa Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, apakah kita akan baik-baik saja? Kalau Tuhan tidak menolong kita pada masa itu, mungkin hidup kita tidak berarti. Tanpa Tuhan, sudah pasti semuanya nihil. Tanpa Tuhan, sudah pasti semuanya sia-sia. Sebenarnya, dalam kehidupan beriman kita menyadari betul bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Betapa berpengaruhnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani ini. Ketika kita membiarkan Tuhan berdiam di dalam diri kita, ketika kita menunjukkan hormat dan kasih kepada Tuhan, maka ketika menghadapi tantangan, sekuat apapun tantangan dunia, tidak ada celah yang kemudian kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan.
Firman Tuhan menyatakan bahwa ketika meninggalkan Tuhan akan mendapat malu. Meninggalkan Tuhan, kita tidak beroleh kasih karunia. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, justru sebagai orang percaya, kita akan terus berefleksi dalam kehidupan kita. Oh iya ya, rugi kalau kita tinggalkan Tuhan. Untung kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber air yang hidup. Karena Tuhan sumber segalanya. Dan ketika menjalani dinamika-dinamika kehidupan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan tidak menjadi lemah untuk menjalani kehidupan ini. Dengan pengalaman-pengalaman iman, kita akan merenung bahwa bersama Tuhan kita memperoleh kedamaian di dalam setiap suka dan duka. Bahkan di saat kita kehilangan harapan, kita hilang arah tujuan, ketika kita memiliki harapan-harapan untuk sekolah, pendidikan, pekerjaan, tes-tes yang akan kita ikuti, bahkan di dalam rumah tangga, ekonomi keluarga, masa depan kita seperti apa, kita tetap diberikan kuasa oleh Tuhan untuk meyakini bahwa Dia Tuhan tetap beserta dengan kita. Dia Tuhan menghadirkan kedamaian. Bahkan di saat kita bersama dengan Tuhan, kita beroleh keselamatan. Kita selamat dari mara bahaya, kita dilindungi oleh Tuhan. Maka sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dengan keselamatan, dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk kemudian kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, kita harus tetap berkomitmen di dalam Tuhan dan sepatutnya kita untuk setia kepada Tuhan. Setia dan tidak meninggalkan Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Ingatlah pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan akan memberkati kita semua dengan caranya bagi setiap orang yang tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan mungkin seringkali dosa dan pelanggaran membuat kita jatuh. Tetapi Tuhan menyambut kita dengan kasih yang tanpa syarat ketika kita mau bertobat dan siap untuk dibaharui oleh Tuhan. Karenanya sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kita untuk jangan tinggalkan Tuhan meskipun susah. Selamat berjuang dalam iman dan pengharapan kita kepada Allah, dan tetaplah setia sampai selama-lamanya. Tuhan yang penuh kasih kiranya memampukan kita semua untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kami mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, cara kami sendiri, tapi biarlah kami mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami terus menyadari dalam kehidupan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melalui semuanya. Di dalam tantangan zaman, bisa saja ya Tuhan, lewat pergumulan kami meninggalkan Tuhan. Kami melupakan Engkau ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan, untuk kami teguh di dalam Tuhan, untuk kami tidak melupakan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh melalui tugas tanggung jawab kami di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, usaha,
bahkan juga terkhusus di tengah pelayanan kami. Apapun hasilnya ya Tuhan, baik atau tidak baik, bahkan buruk, ajar kami ya Tuhan untuk tetap berdoa dan mengucap syukur atas semua yang terjadi. Karena itu ya Tuhan, biarlah melalui setiap hal yang boleh kami kerjakan, karya layan kami sepanjang hari ini, Tuhan berkati kami. Juga ketika kami ada di gereja, di lingkup persekutuan GPIB, kiranya Tuhan memberkati sehingga karya layan kami menuai keberhasilan dari Engkau ya Tuhan, sumber berkat kami. Kami akan menutup malam ini dengan istirahat malam. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kepada kami jiwa yang tenang dan keselamatan, sehingga besok kami bangun dengan keadaan yang baik, sehat, kekuatan baru, sukacita baru, dan kedamaian untuk kembali kami melaksanakan tugas tanggung jawab, juga pengutusan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Ini doa dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan dengan kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa pengharapan dan juga syukur kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, selamat beristirahat malam, salam sehat, salam dari kami, jemaat di GPIB Bethesda Mentok, Bangka Belitung. Tuhan memberkati kita semua.